98,9 Sonora FM, Use Traffic and Music. Selamat sore, sahabat Sonora. Di jam 15 lebih 30 menit ini udah dibuka sama 5 Second of Summer dengan Wherever You Are. Kalau saya bilang sih ini lagu yang cukup menyayat hati sebenarnya. Dan abis ini persis nih sudah bergabung lewat Zoom barengan sama saya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi yang belum lama ini baru aja ngerilis sebuah singlenya di 1 Mei 2022. So please welcome to the show. Ada Akyuta atau Aca. Hai, Halo Kak, apa kabar kamu? baik dong. Oke, by the way, kenapa tadi aku buka dengan 5 Seconds of Summer? Karena kan tadi aku sempat mention lagu itu ya sebuah kesedihan, tapi yang satu ini yang bakal kita bahas single kamu ini, menurut aku ini deep banget, berjudul Keluh. Ini 1 Mei 2022. Bener ya, rilisnya 1 Mei 2022 ya? Iya, 1 Mei 2022 aku rilis di YouTube, lalu sekitar tanggal 3 atau 4 Juni baru di platform-platform musik lainnya. Oke, gimana perasaan kamu setelah rilis? Sudah beberapa waktu kan, udah mulai dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, udah hampir 5 bulanan. Gimana rasanya sekarang? Masih excitednya masih sama atau gimana? Masih sih, karena teman-teman juga banyak yang belum dengar singleku, Ah. dan ya makin lama single aku harap juga makin bisa didengar teman-teman juga ya. Jadi aku tentunya masih tetap excited. Oke, nice. Tapi aku mau datang dengan sebuah testimoni dari lagu yang sudah kamu rilis. Salah satunya ya kalau aku bilang ya lagu ini deep banget, terus it's about broken heart. Terus tapi ada satu yang unik tuh ada sisi berserahnya. Nggak tahu ya, aku ngerasa di situ ada sisi berserahnya. Walaupun sebenarnya di sisi lain tuh ini lagi darkness moment, depression juga ada di sana. Tapi kayak toh itu Iya. juga di lagu itu kayak aku ngerasanya dipisahkan sama sesuatu, entah itu pasangan, entah itu keadaan pekerjaan atau apapun itu, dan keadaan yang dipaksa sebenarnya gitu. Nah, kamu boleh cerita nggak? Itu memang apakah itu energi yang sebenarnya disampaikan dari lagu ini atau gimana? Bener sih, karena lagu ini tentang toxic relationship ya, hubungan yang gantung gitu. Jadi Ah. orang ini tuh dikecewakan, disakitin, ditinggalin, tapi nggak dilepasin juga. Kerap terjadi tuh di sekitar kita tuh sekarang. Iya, Oke, berarti secara garis besar sebenarnya memang lagu ini menceritakan tentang harus berpisah, tapi di sisi lain kayak masih ada rasa-rasa kayak ini pisah beneran nih gitu, tapi harus menerima realitanya mesti iya, itu kurang lebih ya. Oke, cerita dong. Ini kalau nggak salah kan lagu diciptakan sama Om Tugiono ya, kalau nggak salah ya, sama Mas Tugiono. iya. Terus cerita awalnya kamu bisa membawakan lagu ini datang ke kamu tuh seperti apa waktu itu? Jadi waktu itu Om Tugi ini dari dulu tuh selalu mendorong aku ya buat awalnya bikin-bikin cover lagu. Hmm. Terus karena udah lama kenal ya dari aku umur 9 tahun, jadi udah benar-benar kenal sama warna suara aku. Jadi karena menurut Om Tugi lagu ini cocok sama aku, jadi aku nyanyiin Mhm, mhm, mhm. Oke, sebagai berarti single pertama. kamu kamu ditawarin sama Om Tugi berarti di awal, langsung ditawarin. Iya, Oke, nah, iya, menariknya untuk lagu iya. ini itu apakah datang ke kamu tuh udah jadi atau masih apa ya, udah ada vokalnya atau gimana waktu itu? Udah jadi, Oh, udah jadi. lagunya udah jadi. Oh, Iya. oke, oke. Nah, apa yang ngebuat kamu akhirnya mau untuk membawakan lagu berjudul Keluh ini? Yang pastinya karena ide mama aku ya, aku juga nggak expect sih sebetulnya buat rilis single tahun ini. Oke. Tapi mama yang ngasih aku ide, yang juga mendorong aku untuk ya nyanyiin lagu Keluh ini sebagai single pertamaku. Oke, dan aku ngerasa pada saat kamu membawakan lagu ini, itu emosinya bisa nyampe sedalam itu gitu. By the way, gimana cara kamu untuk lebih mendalami lagu ini sih lebih tepatnya untuk ngeluarin soul dan juga feel kamu di dalam lagu ini tuh gimana? Ya meresapi makna kata per kata aja sih ya, kayak kalau orang lagi membaca puisi gitu. Eh. Itu membantu banget sih. Tapi sebenarnya kamu pernah mengalami ini juga
Kisah-kisah yang Pernah, tapi dalam artian pertemanan ya. yes, yes, I see. Itu ke bawah juga nggak untuk mendalami di lagu ini? Iya, pastinya. Mhm, mhm, mhm. Oke, menarik banget loh. Ini dan aku ngelihat musik videonya sebenarnya kan tadi dan di situ bisa terdeliver semuanya, makin makin gamblang gitu loh, makin terdeliver secara utuh pesan apa yang ada di lagu Keluh ini sebenarnya kayak gitu. Cerita dong soal untuk pembuatan musik video. Kamu juga di situ I don't know, actingnya sih keren banget sih. Kamu bisa meresapi sampai sedalam itu. Aku ngerasa emosinya tertarik di situ. Belum lagi ada satu orang yang jadi sebuah apa ya, sebuah objek juga di situ selain kamu, yang kayak dia juga menari, kayak menunjukkan sisi depressionnya juga di situ-situ. Coba deh cerita soal itu deh. Ide atau konsep musik video ini sih dari seorang sutradara ya. Terus Hmm. habis itu kita diskusi eh, mengenai pembawaan atau penggambaran emosi-emosi lagu ini gitu melalui tarian-tariannya juga. Terus ya aku setuju banget sih sama konsepnya karena beneran mendukung suasana hati yang dinamis ya. Mhm, mhm, mhm. Oke, nah by the way, pada saat proses produksi lagu ini kan lagu yang aku bilang punya tingkat kesulitan untuk mendalaminya cukup cukup dalam gitu. Maksudnya karena secara secara lirikal, secara emosi yang ada di dalam lagu itu tuh kalau untuk menumbuhkannya menurutku ya, ini kayaknya lumayan susah gitu loh. Karena tone-nya yang dark banget, terus emosi yang keluar tuh bisa harus yang bener-bener secara utuh gitu-gitu. Nah, pada saat proses kamu take vokal, pada saat itu mengalami kesusahan nggak sih? Harus take beberapa kali dan segala macam gitu. Ada nggak momen-momen kayak gitu? Enggak sih, tapi yang bikin aku masih kurang satisfied karena Hmm. proses take vokal, pengambilan gambarnya juga hanya dilakukan dalam waktu kurang lebih 1,5 bulan ya. Jadi mungkin menurut aku juga masih ada bagian-bagian yang bisa ditambahin, bisa lebih bagus lagi. Mhm, mhm, mhm. Oke, kalau kita ngomongin soal part favorit kamu di lagu ini, bagian mana yang jadi favorit kamu? Refnya sih sama verse atau bait pertamanya. Mhm, mhm, mhm. Tapi yang menarik ya, aku notice ada tarikan nafas di vers satu tuh kayak ada Iya, itu cerita deh. Itu memang di lagu aslinya ada kayak gitu atau itu memang sesuatu hal yang kamu berikan di lagu itu? itu ide dari Om Tugi sih, Oke. buat lebih emphasize aja ya perasaan melepaskan atau meninggalkannya itu. Tapi by the way, kalau kita ngomongin soal single Keluh ini, pada saat datang ke kamu kan single ini udah jadi kan gitu. Dan berarti Iya, sebelumnya, sudah pernah dibawain sama orang single ini atau belum? belum, Belum. Oke. Dan belum. apa yang ngebuat kamu eh merasain tuh dengan lagu ini? Apakah karena liriknya, apakah karena nada yang dipilih gitu-gitu? Karena nadanya sih ya, Nadanya. Kenapa? Menurut kamu nadanya gimana? Apa yang membuat kamu into sama akhirnya? mellow banget. Oke. Iya, Oke, kamu boleh dong share sama sama Sonora juga. Ini selalu juga setiap kali aku interview sama musisi, aku selalu nanya 5 playlist yang lagi didengerin akhir-akhir ini atau 5 lagu yang lagi didengerin akhir-akhir ini. Lagu apa aja yang lagi kamu dengerin? hmm, banyak sih lagu yang aku dengerin Yang tiba-tiba pop up berbagai gitu genre maksudnya. juga sih. Yang sekarang lagi tiba-tiba pop up Aku, gitu. aku akhir-akhir ini sering dengerin rock aja sih. Oh, rock. Oh, justru malah rock ya? Iya, Oke. heeh. Eh, Ngikutin papa sih. Oke, tapi pada saat kamu mau take vokal atau ngebawain lagu yang judul Keluh ini, pada saat itu dengerin lagu-lagu galau juga nggak sih untuk lebih emphasize feeling on that song gitu pada Iya, saat. pastinya aku juga dengerin lagu-lagu galau sih. Emang itu udah keseharian banget sih, dengerin lagu galau. Oke, oke. Lagu yang menurut kamu galonya parah, lagu siapa? Sisa rasa mahal ini sih. Oh, si Sarah sama hal ini. Oke, oke. Iya, Itu juga jadi salah satu lagu yang kamu dengerin pada saat mau take vokal ini juga. iya. Oke, oke, nice. Ini jadi single pertama, single perdana buat kamu kan. Dan sebelumnya
cover-cover karena aku sempat lihat di YouTube kamu juga gitu kan. Kamu juga cover-cover segala macam. Terus single ini akhirnya jadi dan didengar sama orang, diputar di radio-radio. Itu jadi kayak semacam ada rasa itu nggak sih? Rasa kayak apa ya bilangnya ya? How to put it in a nice way. Jadi adiksi nggak sih atau adiksi untuk menciptakan lagu, untuk ngebawain lagu gitu-gitu? Iya, Mhm. aku dari kecil udah emang menciptakan lagu sih ya, dari kecil. Jadi sampai sekarang juga nggak pernah berhenti untuk berkarya. Oke, oke. Nah, eh, menarik ya karena kamu ternyata juga menciptakan lagu gitu dan biasanya nih Iya. seringkali kan kita punya apa ya random thought gitu yang ada di pikiran kita. Terus, nah itu kalau kamu mau ngejadiin sebuah lagu itu biasanya yang dipilih tuh yang kayak gimana? Dan dalam artian dari sekian banyak ide nih, terus apa yang ngebuat kamu tuh akhirnya oh kayaknya ide ini deh bagus untuk jadiin lagu itu biasanya karena apa? Karena experience yang susah untuk dilupain aja gitu, yang Mhm. masih ada di kepala. Mhm. Oke. Nah, kamu kalau misalnya bikin lagu, itu treatment yang sering kamu lakuin, itu lebih ke nulis lirik dulu atau nemuin nada, melodi gitu-gitu dulu? Biasanya sih nemuin nada atau melodi ya, karena dari nada, melodi atau chord yang ditemuin juga bisa bisa determine lagunya ini mellow atau enggak, happy atau enggak gitu. Terus genrenya apa juga bisa lebih uh, bulat ya keputusannya. Kamu bisa main instrumen apa aja? Aku bisa main piano dan gitar. Piano dan gitar. Itu piano dan gitar tuh sering banget menemani kamu bikin lagu ya? Dua hal itu. Lebih sering mana, gitar atau piano? Iya, piano sih. Piano ya. Susah tahu main Karena piano. udah dari kecil juga. Heeh. Aku tuh dari dulu mau belajar piano tuh kayak, aduh, ngapalin main keyboard aja udah pusing. Oke, kita balik lagi ngomongin soal single Keluh. Udah pernah dibawain secara live single ini? Udah, pada saat soft launching sih ya, tanggal 30 April kemarin. Mhm, mhm. Setelah itu, udah pernah dibawain lagi? Belum, Belum ya. belum pernah dibawain lagi. Oke, nah yang sebenarnya aku mau tanya adalah pada saat kamu udah dirilis, terus sekarang mainin lagu itu, entah itu either itu on stage or pada saat kamu jamming sendiri di rumah, udah mulai ngerasa nyaman nggak sih ngebawain lagu ini? Karena kan satu lagu ini dibawain sama apa diciptakan sama orang lain gitu. Kamu harus into feelingnya segala macam. Belum lagi kalau bahkan even musisi yang sering aku ngobrol juga setelah ngerilis, walaupun itu lagu diciptakan sendiri, itu kayak pada saat on stage satu dua tiga stage pertama tuh masih kayak nemu nyamannya ngebawainnya gimana nih gitu, nemu feelingnya untuk ngebawain gimana nih, kamu sekarang gimana tuh, udah mulai nemu feelingnya kah? Dari awal aku dari awal aku nyanyiin lagu ini di panggung sih aku udah dapet feel-nya sih ya. Oke. Berarti ke belakang udah kayak ya udah enjoy gitu ya. Iya, Ini menarik nih. Setiap kali orang bisa ngerilis sesuatu, entah itu musik, entah itu gambar atau apapun itu, pada saat momen pertama kali di showcase itu tuh biasanya momen yang nggak pernah terlupakan tuh pasti itu. Entah momen-momen apa, tapi kalau menurut versi kamu nih di single Keluh ini pada saat kamu pertama kali showcase, apa yang kamu ingat sampai sekarang? Feeling apa? bagaimana aku ngebawa ini aja sih. On stage itu aku juga ada sedikit koreografinya juga. Jadi ya itu yang benar-benar bantuin aku buat mendalami makna lagu ini juga. Oke, kamu koreografinya berarti menari gitu. Ya ada sedikit ya stage act sih ya, Oh, lebih stage ke act. stage act. Oh, oke, kirain kamu sampai belajar Ya. nari gitu untuk di lagu ini karena kan ini lagu yang apa ya, kamu bahkan di musik videonya pun ada sedikit tarian-tarian gitu-gitu yang menurut aku sih itu nggak gampang untuk mengeksekusi lagu, tapi gak cuma sekedar lagu, tapi di balik itu semua ada sesuatu yang memperkuat lagu itu sih, menurut aku sih gitu. Oke, berarti sekarang kalau kita ngomongin soal single Keluh ini semua udah available di mana aja sekarang? Teman-teman bisa dengerin di Spotify, YouTube Music, Apple Music, dan Deezer. Oke, kalau gitu boleh kasih tiga kata untuk menggambarkan single Keluh menurut kamu?
Uh, Tiga kata aja. Heartbreak Heartbreak, pastinya. oke. Melo Melo. dan Toxic. Toxic, oke. Heartbreak, Melo, and Iya. Oke, by the way, abis ini setelah kan ini single Keluh udah nih ya kan. Ini nextnya akan ada apa lagi nih? Apakah kamu masih akan bermain dengan Keluh dulu untuk dijadikan apalah live session di YouTube atau apa segala macam atau udah ada rencana untuk bikin single baru lagi? Sebetulnya udah ada satu single yang udah ready secara materi dan juga video klipnya, jadi tinggal nunggu waktunya aja ya. Yang pastinya akan dirilis dalam waktu dekat sih. Oke, itu lagu kamu yang bikin. Aku dan Om Tugi berdua kalau ini. Oke, berdua. Oh, really nice to waiting your new song will coming up eventually ya. Semoga lancar-lancar aja semuanya. Dan per hari ini sama Sonora untuk single dari Acuta dengan Keluh ini udah bisa di-request di Sonora Semarang. By the way, thank you banget ya Aca ya udah ngobrol-ngobrol di Sonora Hits kali ini ya. Sukses selalu, ditunggu untuk single terbarunya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap ya. Oke, Oke, kalau thank gitu you Kak. sama-sama. Kalau begitu, and this is for you, Sobat Sonora. Please welcome Acuta dengan Keluh. Enjoy. Oke, thank you ya udah ngobrol-ngobrol. Oke. So fun. Kita jumpa lagi ya lain waktu ya. See you next time Kak, thank you. See you.